mereka dalam keadaan baik, maka mereka tersenyum. Dan jika seandainya mereka mendapati kabar keluarga mereka yang masih hidup itu dalam keadaan yang buruk, mereka bermuka masam. Jadi keadaan kita duduk di majelis ini, kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal dunia itu tahu mereka. Kita dalam keadaan baik, artinya dalam keadaan taat kepada Allah, atau justru kita dalam keadaan buruk, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Ini dikemukakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Apa dasarnya? Wa qad nassal Qur'anul 'azimu 'ala hayati syuhada'i fi barazikhihim. Dan sungguh telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia tentang kehidupan para syuhada di alam barzakh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 154, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang-orang yang meninggal dunia, yang wafat di medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu wafat. Jangan katakan mereka itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka itu hidup, namun kalian tidak mengetahui atau tidak menyadarinya. Jelas kalimatnya. Jangan katakan mereka itu wafat, jangan katakan mereka itu mati, tapi sebenarnya mereka itu dalam keadaan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna hayatal anbiya'i alaihimus salamu wa kummali warathatihim minal asfiya'i atamu wa akmalu min hayati syuhada likaunihim ala martabatan minhum. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya kehidupan para nabi, begitu juga dengan disempurnakannya oleh para pewaris mereka dari kalangan para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, termasuklah para wali. Kalau disebut ulama berarti wali. Makanya di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan sebagaimana dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya para ulama itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ulama itu walinya Allah, ya tak ada lagi walinya. Siapa lagi yang layak untuk menjadinya wali Allah Subhanahu wa taala kalau bukan para ulama? Walaupun ada wali Allah yang bukan ulama, tetapi dapat dipastikan para ulama itu merupakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan para nabi, begitu juga dengan para wali, ya, para ulama yang merupakan pewaris para nabi itu, kehidupan mereka lebih sempurna dibandingkan kehidupan para syuhada. Kalau di dalam ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 154 dikatakan, disebutkan itu syuhada kan? Allah berfirman, wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan bahwasanya orang-orang yang wafat di medan perang itu dalam menempuh jalan sabilillah itu wafat, mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di dalam kuburnya. Hanya saja kalian yang tidak mengetahui. Jadi ayat ini bicara tentang siapa? Orang yang mati di medan perang. Berarti syuhada. Tidak disebutkan para nabi di sini. Tidak disebutkan rasul di sini, tidak disebutkan ulama di dalam ayat ini yang merupakan pewaris para nabi. Tetapi dari ayat ini kita harusnya lebih paham. Sebab apa? Kalau sekelas syuhada saja itu tidak dikatakan mati tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi para nabi, apalagi para rasul. Kenapa? Kedudukan para nabi dan para rasul itu lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan para syuhada. Kenapa? Karena para syuhada tidak mesti orang yang berperang di jalan Allah itu harus dari kalangan ulama. Malah justru kalangan ulama itu dilarang untuk ikut berjihad. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bagaimana para ulama itu dianjurkan untuk bertahan di kampung halaman mereka. Kalau seandainya semuanya pergi berjihad, mati semuanya, tak ada yang mengajarkan umat ini tentang ilmu agama. Ini salah satu bentuk keistimewaan para ulama, bahwa mereka boleh tidak ikut berperang di medan perang. Karena apa? Karena sebab ilmu mereka itu diharapkan dapat terus mengalir kepada umat. Oh, tapi Rasulullah seorang nabi saja ikut berjihad. Keadaannya berbeda. Karena di zaman itu belum ada
kualifikasi dan jumlah kaum muslimin itu tidak terlalu banyak, tidak seperti di zaman sekarang ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi hidup di alam barzakh mereka, para rasul begitu juga dengan para ulama. Karena apa? Likaunihim a'la martabatan minhum, karena kedudukan para ulama, para nabi itu lebih tinggi daripada para syuhada. Bidalili qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Di antaranya adalah para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang salihin. Maka pada ayat ini Allah mensejajarkan mereka semua, nabi, siddiq, syuhada, salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi di dalam ayat ini disejajarkan itu, ada nabi, ada siddiq, ada syuhada, ada salihin. Di ayat tadi disebut hanya kepada syuhada saja. Kalau syuhadanya saja masuk, berarti kelompok yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 69, juga termasuk di dalamnya. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal warada fi sunnati tasrih bihayatihim, ada tidak bukti terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW yang sharih, yang jelas tentang kehidupan mereka, kehidupan para nabi dan para wali di alam barzakh itu? Maka jawabannya na'am, ada kok dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Qad jaa'a fil ahaditsis sahihati ma yaqtadhi baqa'uhum, sungguh terdapat di dalam hadis-hadis sahih. Sekali lagi, hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang kekalnya kehidupan para nabi dan para rasul. Wa annal arada la ta'kulu ajsadahum, sesungguhnya bumi itu tidak dapat memakan jasad mereka. Jasad para nabi itu tidak hancur dimakan tanah. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu, bersumber dari Anas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataitu lailata usriya bi ala Musa qa'iman ala qabrihi fil kathibil ahmar, aku mendatangi pada malam aku diisrakan, menemui Musa dalam keadaan berdiri di atas makamnya. Nabi Musa berdiri di atas makamnya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya di antara hari yang paling istimewa, paling utama dari hari-hari kalian, yaumal jumu'ah, adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya, maka perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya salawat yang kalian sampaikan kepadaku itu disampaikan kepadaku, dihadapkan kepadaku, dikirimkan kepadaku. Artinya aku mendengar, aku mengetahui salawat yang kalian berikan kepadaku. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta ay balita, bagaimana disampaikannya salawat kami kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan jasadmu itu telah hancur. Kalau seandainya engkau sudah meninggal dunia nanti, jasadmu itu akan hancur sebagaimana jasad orang pada umumnya ketika dikuburkan akan hancur. Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Maka jasad para nabi itu tidak dimakan tanah. Oh, itu kan para nabi. Bagaimana dengan para wali? Anda usah susah-susah kita mencari dalilnya. Buka saja browsing di internet, bagaimana pernah terjadi peristiwa banjir di Madinah
ketika kuburan di Baqi itu mengalami banjir, beberapa kuburan itu sampai terbuka dan didapati ada salah satu jenazah yang masih terlihat utuh, bahkan darahnya seperti darah yang baru menetes, baru mengalir. Para ulama di Madinah melihat dan menilai bahwa berdasarkan ciri-cirinya, jenazah yang terlihat keluar dari makamnya itu, yang darahnya masih terlihat segar itu, diduga adalah jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bukan Nabi beliau, tapi merupakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya diabadikan, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dimakan oleh tanah. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul jasadnya saja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warada aidan annahum yusallun, dan terdapat juga di dalam satu riwayat bahwasanya para nabi itu, para wali itu, para ulama itu, mereka itu salat. Wa tajri lahum a'malul birri ka hayatihim, dan mereka juga melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana mereka hidup dulu. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya, bersumber dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian Abu Ya'la mengatakan bahwa hadis ini sahih isnadnya. Apa kata Rasulullah? Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. Para nabi itu mereka hidup di dalam kubur mereka dan mereka pun sholat di dalamnya. Jadi para nabi itu sholat di dalam kuburnya. Bukan hanya sekedar hidup, tapi juga mereka sholat di dalam kuburnya. Qala al-ulama, berkatalah para ulama, wala yu'aridu dzalika ma qad taqarrara anna al-akhirata laysat bidari taklifin wala amalin. Hadis itu sebagaimana yang disebutkan tadi, para nabi itu hidup di alam kuburnya dan mereka salat di dalam kuburnya, tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan bahwasanya akhirat itu bukanlah tempat pembebanan. Ketika orang sudah meninggal dunia, tidak lagi diwajibkan syariat kepadanya, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi kewajiban-kewajiban syariat. Ya, karena kehidupan akhirat itu bukan tempat pembebanan syariat. Ya, termasuklah akhirat itu alam barzakh, karena alam barzakh itu pekarangan menuju kehidupan akhirat. Wala amalin, dan bukan juga tempatnya beramal. Faqad tahsulul a'malu min ghairi taklifin. Maka para ulama mengatakan, sungguhlah terkadang amal perbuatan itu dapat dilakukan walaupun tanpa ada pembebanan syariat. Bal ala sabilit taladzzuzi biha faqad, akan tetapi berdasarkan taladzuz, kenikmatan, kesenangan saja. Jadi para nabi dan para rasul itu ketika sholat di alam kubur mereka itu bukan menunjukkan mereka diwajibkan sholat, tetapi kenikmatan mereka adalah dengan sholat. Sehingga wajar saja ketika kita mengkaji kitab-kitab tasawuf, kita menemukan bagaimana para wali Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat mereka tidak berharap sebagaimana kita berharap. Kalau kita mah masuk surga itu kepengennya apa? Kepengennya dapat wanita cantik bidadari surga, kepengennya dapat makanan enak, kepengennya hidup wah luar biasa lah. Sekelas para wali Allah itu, mereka ingin masuk ke dalam surga itu mau ngapain? Mau sholat. Karena ketika mereka hidup di dunia, kenikmatan yang tiada taranya menurut mereka adalah sholat. Kalau kita mungkin kenikmatan yang tiada tara itu adalah menikah, atau mungkin yang hobi makan, kenikmatan yang tiada tara itu adalah makan, mukbang gitu ya. Apa namanya makan apa itu ya? Seafood ya, seafood tumpah. Wah. Itu bagi yang hobi makan. Menurut kita kenikmatan itulah. Tapi dari kelasnya para wali Allah Subhanahu wa taala, apalagi para nabi, kenikmatan mereka itu adalah ketika mereka sholat di dunia ini. Maka wajar saja ketika di akhirat mereka berharap nanti akan sholat. Tuh. Jadi sholat yang dilakukan oleh para nabi itu ya tidak dalam artian mereka itu diwajibkan dalam syariat itu, tetapi sebagai bentuk kenikmatan mereka merasa nikmat dengan sholat itu, maka mereka sholat.
Kama annahu la yu'aridu ma taqaddama min hayatil anbiya'i qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan terdahulu tentang kehidupan para nabi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah salah seorang itu mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya. Fa inna ma'na raddi huna, maka yang dimaksud dengan mengembalikan di sini adalah raddu ma'na ruhi min haitsiyati yash'uru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalamin man yusallimu alaihi min ummatihi. Maksudnya adalah bahwa maksud dari Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya itu dari segi Rasulullah mengetahui ucapan salam orang yang mengucapkan salam kepadanya dari kalangan umatnya. Fa'abbara bil ba'di 'anil kulli, maka takbirnya itu dengan menyebutkan sebahagian tetapi maksudnya adalah secara keseluruhan. Fa fil hadithi hadful mudhaf, maka pada hadis itu ada mudhaf yang dibuang. Ini dalam segi bahasa Arab, saya tidak jelaskan secara detail. Susah menjelaskannya kalau kita tidak belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Fa yakunul makna, maka maknanya adalah raddallahu ma'na ruhi aw lawazimahu allati minha nutqu. Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan dengan makna ruh atau melazimkan yang diantaranya itu adalah an-nutqu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghidupkan Rasulullah SAW itu sebagaimana orang hidup ketika di dunia, tetapi hanya untuk memberi isyarat kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah tentang ada umatnya yang mengucapkan salam kepadanya, sehingga Rasulullah SAW dibuat mampu untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi tidak hidup seperti orang hidup. Jangan kita ngebayangin Rasulullah hidup di alam kuburnya, kemudian ketika orang mengucap salam, ruhnya dibalikkan ke jasad, kemudian jasadnya menjawab salam kita. Tidak seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu maka akan rancu logika berpikir kita. Apa yang terjadi kalau seandainya jasad Rasulullah dimasukkan kembali ruhnya, kemudian dia hidup bernapas sementara dalam keadaan ditimbul oleh tanah. Jadi yang dimaksud itu adalah bahwa dikembalikan ruhnya Rasulullah SAW, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada Rasulullah untuk an-nutqu, menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Wallahu a'lam. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan bahwa yalzamu min hadzal raddi an takuna ruhuhu sallallahu alaihi wasallam mustamirratal iqamati fi jasadi syarif li anna al-wujuda la yakhlu min musallimin min ummatihi. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengembalikan ruhnya ini adalah bahwa ruhnya Rasulullah SAW itu senantiasa tegak di dalam jasadnya yang mulia. Karena apa? Karena adanya wujudnya Rasulullah SAW itu tidak menafikan orang yang mengucapkan salam dari kalangan ulama, dari kalangan umatnya. Jadi ada satu pendapat mengatakan ya Rasulullah SAW itu hidup, ruhnya itu bersama dengan jasadnya. Itu sebagian pendapat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kuntu adkhulu baitil ladzi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa'adhu thawbi. Dulu aku masuk ke dalam rumahku, ini kata Aisyah, aku masuk ke dalam rumahku, yang di dalam rumahku itu Rasulullah SAW dimakamkan, begitu juga dengan ayahku. Maka aku masuk, aku meletakkan pakaianku. Artinya Aisyah radhiyallahu anha tidak merasa riskan di dalam rumah yang kecil imut-imut itu. Di dalamnya ada dua makam sosok orang yang mulia. Yang pertama Rasulullah SAW yang merupakan suaminya Aisyah. Kemudian yang kedua Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan ayah kandung dari Aisyah. Jadi beliau Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan di dalam rumahnya itu ada makam dua manusia yang mulia itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya tidak menutup auratnya. Adhu thawbi, ya tidak menggunakan menutup auratnya. Fa'aqul, maka aku katakan innama huwa zawji wa abi. Kenapa? Ia
merasa tidak riskan masuk ke dalam rumah dalam keadaan tidak menutup auratnya itu? Karena yang ada di dalam makam itu adalah suamiku. Yang tidak ada dasar dia mesti menutup auratnya kepada suaminya. Yang kedua ada makam ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Falamma dufina Umaru ma'hum. Namun ketika dimakamkan Umar ibnul Khattab di rumahnya, jadi ya pertama Rasulullah wafat dimakamkan di dalam rumah, kemudian Abu Bakar wafat dimakamkan di samping Rasulullah SAW, dan Umar radhiallahu an juga ketika wafat dimakamkan di sampingnya Rasulullah SAW juga. Artinya mereka berada dalam satu pemakaman yang sama, dan itu berada di dalam rumahnya Aisyah radhiallahu anha yang ukurannya sangat kecil sekali. Apa yang terjadi ketika Umar dimakamkan di tempat itu? Wallahi, demi Allah, ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Demi Allah, tidaklah aku berani masuk ke dalam rumahku itu setelah Umar dimakamkan di samping Rasulullah, melainkan aku akan sangat berhati-hati sekali, bersungguh-sungguh sekali mengenakan pakaianku itu. Kenapa? Hayaan min Umar, karena aku malu di hadapan Umar. Sebab Umar itu bukan suami, bukan mahram. Ia berusaha untuk menutup auratnya di depan makamnya Umar. Apa yang dapat kita pahami di sini? Bahwasanya Aisyah menganggap bahwa yang dikubur itu bukan hanya sekedar bangkai jenazah saja, tetapi yang dikubur itu adalah sosok manusia yang telah wafat, namun mereka dapat melihat, mereka dapat mengetahui sesuatu yang mengitari mereka. Kalau seandainya Aisyah menganggap bahwa apa yang ada di dalam makam itu sebagaimana bangkai yang ditanam, apa dasarnya Aisyah merasa malu dengan bangkai yang ditanam di situ? Tapi karena Aisyah menganggap bahwa sosok jenazah yang ada di makam itu mereka hidup, mereka dapat menyaksikan dan mengetahui sesuatu yang ada di sekitar mereka, maka Aisyah malu dalam keadaan tidak menutup aurat, sedangkan di situ ada makamnya Umar ibnul Khattab yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Wa hadza yadullu ala anna sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha la tashukku anna sayyidana Umar yaraha. Hal ini menunjukkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak merasa ragu bahwasanya Umar ibnul Khattab itu melihatnya. Walihada tahaffazat bitasatturi idza aradat ad-dukhula alaihi ba'da dafnihi fi baitiha. Oleh karena itulah makanya Aisyah radhiyallahu anha sangat berhati-hati sekali di dalam menutupi tubuhnya apabila ia hendak masuk ke dalam rumahnya setelah Umar ibnul Khattab dimakamkan di tempat itu. Ini menjadi dalil bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu hakikatnya mereka masih tetap hidup dan mereka mengetahui informasi tentang apa yang ada di sekitarnya. Apalagi tadi saya sudah sampaikan hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana orang yang sudah meninggal dunia itu tahu dia siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang memikul jenazahnya, siapa orang yang memasukkannya ke dalam kubur, dilihatnya, tahu dia. Ada nggak kira-kira saudaranya ini yang ikut menyelesaikan fardu kifayahnya, atau hanya bilal jenazah saja yang dibayar oleh mereka? Hal tahsulu lana nafa'atun minal amwati fid dunya amla. Setelah kita mengetahui bahwasanya para nabi, para rasul, para wali itu sudah mereka yang meninggal dunia itu hakikatnya masih hidup dalam bentuk hidup barzakhiyah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah kita dapat menuai manfaat dari orang yang telah meninggal dunia ketika berada di dunia ini atau tidak? Jawabannya adalah na'am. Ya, kita bisa mendapat manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia itu ketika berada di dunia ini. Mereka sudah meninggal nih, kita masih hidup. Apakah kita yang masih hidup ini memiliki atau mendapatkan manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia itu ketika saat ini, ketika kita masih hidup ini? Jawabannya iya. Kenapa? Al-mayyitu yanfa'ul hayya.
Karena mayit atau jenazah itu dapat memberi manfaat kepada orang yang hidup. Apa dasarnya? Faqad thabata annahum yad'una lil ahya'i wa yashfa'una lahum. Maka sungguhlah telah tetap bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia ini mendoakan orang yang hidup dan memberikan bantuan kepada mereka, syafaat. Ini Ustaz nih ngomongnya aneh-aneh ini. Masa orang yang mati pula mendoakan orang yang hidup? Kan begitu. Biasanya yang kami tahu ini orang hiduplah mendoakan orang yang mati. Itu makanya saya selalu katakan bahwa jangan mengedepankan opini dulu, tapi kita lihat dulu dalilnya. Kan begitu. Selama ini kita sukanya mengedepankan opini, pokoknya syirik dulu lah. Dalilnya nanti belakangan nyusul. Pokoknya menurut kami syirik ini. Itu yang berbahaya itu kita. Sama seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana ketika saya menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan ke para malaikat sujud, kemudian Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf, betul. Orang menolak itu kan, sebahagian orang menolak. Oh, sujudnya tuh sujud yang lain, nggak kayak sujud kita sujud. Berarti dia mengedepankan opininya. Dia tidak sepakat bolehnya sujud kepada makhluk. Maka opini dulu dikedepankan, dalilnya nanti belakangan nyusul, cari-cari dalilnya. Oleh sebab itu jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum berpikir keras kita kan, apa ini maksudnya? Masa orang yang sudah meninggal pula yang mendoakan orang yang masih hidup? Ya biasanya yang kita tahu orang yang hiduplah mendoakan orang yang meninggal dunia. Apalagi menurut sebagian kita, orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada doa orang yang masih hidup. Itu kan kalau memang orang yang banyak dosa, butuh kali dia sama doa kita. Kalau orang soleh kelas Nabi, butuh gak sama doa kita? Nggak butuh. Nggak kita doakan pun mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Para syuhada itu butuh nggak dengan doa kita? Ya nggak butuh mereka. Karena apa? Sudah ada garansi surga buat mereka. Nggak kita doakan pun mereka sudah selamat. Yang butuh itu kalau seandainya kita banyak dosa, mati kita, itu butuhlah kita diselamatkan dari doa orang yang hidup. Maka dari itulah nanti konteks pembicaraannya kan kepada, ini kan konteksnya bicara para nabi, berikutnya para wali, para pewaris para nabi, siapa? Para ulama, para wali, siapa lagi? Para syuhada. Ini konteksnya mereka ini yang kita yakin bahwasanya mereka, kalaupun mereka punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, berkatalah al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'ana bih. Innal amwata aktsaru naf'an lil ahya'i minhum lahum. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia itu manfaatnya lebih banyak dibandingkan orang yang masih hidup di antara mereka. Orang yang sudah meninggal dunia ini kemanfaatannya buat kita itu lebih banyak daripada orang yang masih hidup. Kenapa? Li'annal ahya'a masyghuluna anhum bihammir rizqi. Karena orang yang masih hidup itu cenderung sibuk untuk urusan rezeki. Kita ini kalau kita masih hidup kan sibuk kita banyak ini kan. Sibuk jadwal main tenis, sibuk jadwal main golf, sibuk jadwal arisan, sibuk bertamasya, sibuk bekerja, sibuk belajar. Makanya waktu kita sebenarnya lebih banyak terkuras untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Urusan dunia kita lebih banyak terkuras kita. Kalau kita ngaji hari ini berapa jam kita ngaji? 1 jam kita ngaji. Habis itu entah apa-apa aja perbuatan kita, semuanya dunia kebanyakan. Oleh sebab itu maka kata Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang yang masih hidup itu terkadang disibukkan dengan urusan-urusan ini. Wal amwat, sedangkan orang yang sudah meninggal dunia, qad tajarradu anhu wa la lahum hammun illa fima qaddamuhu minal a'mali salihati. Maka orang yang sudah meninggal dunia ini terlepas dari urusan kesibukan itu, dan tidaklah bagi mereka memiliki angan-angan atau keinginan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ketika berada di dunia ini. Udah nggak itu lagi kerjaan mereka. Illa fima qaddamuhu minal a'mali salihah, hanya saja bagi mereka itu adalah apa yang sudah mereka lakukan dari berupa amal saleh ketika hidup di dunia. La ta'alluqa lahum illa bidzalika kal malaikah. Maka tidaklah dihubungkan kepada mereka itu urusan-urusan dunia, melainkan mereka itu seperti malaikat.
Ya, karena malaikat itu ya tidak lagi mengurusi masalah dunia kan, tidak makan, tidak minum. Kita juga ketika sudah meninggal dunia nggak ngurusi masalah makan dan minum lagi, kita nggak makan dan minum lagi kita. Maka kita tinggal menuai hasil dari amal ibadah kita ketika berada di dunia. Berikutnya mad-dalilu ala husuli naf'i lil ahya'i minal amwat. Apa yang menjadi dalil tentang berolehnya manfaat orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia? Ad-dalilu ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tentang hal itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadisnya nih, ya. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal-amal kalian itu, ini bagi orang-orang yang hidup ya, amal-amal kalian itu tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum, disampaikan, dihadapkan kepada kerabat-kerabat dan keluarga kalian. Fa in kana khairan istabshiru, apabila amal kalian itu baik, maka mereka senang. Jadi kita ini kalau beramal kayak kita ini lagi ngaji nih, sampai ini ke keluarga kita yang udah meninggal tuh, senang mereka ngelihat, Masya Allah, Bapak itu, Pak Ustadz Herman tuh lagi ngaji dia. Senang keluarganya yang udah meninggal itu dapat kabar kayak begitu itu, ya. Bukan senang, oh udah naik jabatan jadi komandan sekarang, nggak ada kesenangannya itu, karena mereka sudah ma'rifah betul kan kepada hari kiamat, sebab apa? Mereka sudah berada di pekarangannya kehidupan akhirat itu, mereka sudah tahu akibat dari perbuatan-perbuatan orang yang hidup di dunia, bagaimana hasilnya ketika berada di akhirat. Maka orientasi mereka jelas-jelas seperti orientasinya ukhrawi, tidak kita. Kita sering senang keluarga kita dapat jabatan, dapat pangkat, dapat kekayaan, dapat popularitas. Karena kita masih hidup di dunia, kadang gelap-gelap juga kita kan tentang kehidupan akhirat. Tapi orang yang sudah meninggal dunia, pandangan mereka tajam sekali. Bahkan ketika orang menjelang kematiannya sudah ditampakkan itu. Maka di dalam surah Qaf dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma 'alaika hadid. Dulu kalian terkaburkan, kalian tidak memahami, tidak mengenal, tidak dapat melihat bagaimana peristiwa hari ini. Sekarang pandangan kalian dibuka dengan begitu lebarnya, kalian dapat menatap dengan sangat tajam sekali. Makanya orang-orang yang ke dalam keadaan sakaratul maut itu ada yang senyum-senyum, Masya Allah. Kenapa? Udah terlihatnya bidadari surga itu, udah terlihatnya pintu surga itu dibukakan untuk dia, udah terlihat kenikmatan-kenikmatan yang akan dia peroleh. Tersenyum dia menjelang kematiannya. Tapi tidak sedikit kita melihat ada orang yang sangat takut betul ketika dia berada dalam keadaan sakaratul maut, sampai-sampai karena takutnya yang luar biasa itu, dia mencoba-coba mencari semua orang yang pernah dia zalimi. Mana anakku kok nggak datang dia? Mana ayahmu kok nggak datang dia? Tolong carikan tetangga sebelah, panggilkan dia. Atau begitu ada orang jenguk dia, maafkan aku ya, banyak kali salahku sama kau tuh. Giliran udah kayak begitu dia minta maaf dia. Kenapa? Udah tahu betul dia bahwa akibat dari kezalimannya kepada manusia di masa hidupnya akan berakibat buruk pada dirinya ketika berada di alam barzakh. Makanya di beberapa kitab ulama, termasuk ditulis oleh Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa orang yang mereka akan mengalami prosesi sakaratul maut yang teramat berat, atau dalam bahasa kita disebut dengan istilah su'ul khatimah. Ini juga dikemukakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata para ulama tentang hal ini? Beberapa perbuatan dosa yang dapat menyebabkan orang su'ul khatimah, salah satu di antaranya adalah adzalil mu'minin, mencederai, menzalimi orang-orang beriman. Makanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut udah ketakutan, dia dicarinya siapa? Orang yang pernah dizalimi dulu. Siapa yang pernah dirampas hartanya? Siapa yang pernah dirusak kehormatannya? Karena sebab apa? Itu dapat menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hati-hati betul kita menjaga perilaku kita kepada orang lain. Dijaga Allah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana khairan istabshiru. Kalau seandainya perbuatan kita itu baik, disampaikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia dari kalangan kerabat kita, mereka bahagia, mereka senang, mereka tersenyum. Istabshiru. Wa in kana ghaira dzalik, kalau seandainya justru yang sampai kepada mereka berkaitan dengan perbuatan kita yang masih hidup ini, selain daripada kebaikan-kebaikan, melakukan kemaksiatan, membuat kejahatan, tindakan-tindakan kriminal, qalu,
mereka mengatakan, di mana ini? Di alam kuburnya. Allahumma la tumittuhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka sampai engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi kami hidayah. Doa enggak nih, Pak? Doa ini, Allahumma la tumittuhum, ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka, keluarga kami itu yang kau sampaikan kepada kami perilakunya sangat buruk itu. La tumituhum, jangan kau wafatkan mereka sampai terlebih dahulu engkau memberi hidayah kepada mereka sehingga mereka bertaubat dan kau menerima taubatnya. Kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Jadi yang berdoa ini adalah orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendapat hidayah, sudah mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Sempat nggak mereka mendoakan orang yang masih hidup? Sempat, karena mereka sudah menerima kenikmatan. Tapi orang yang digojoki sama malaikat tuh karena banyaknya dosa, nggak sempat mereka doakan orang karena mereka butuh doa orang yang masih hidup. Tapi sekelas mereka ini, makanya mereka mendoakan sebagaimana engkau sudah memberi hidayah kepada kami. Artinya dia sudah mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Kasih mereka kenikmatan seperti kenikmatan yang kami rasakan, karena kami dulu ketika berada di dunia dapat hidayah sehingga kami mendapatkan kenikmatan di alam kubur ini. Ya Allah, jangan matikan keluarga kami itu yang berperilaku buruk itu sampai terlebih dahulu engkau memberi hidayah kepada mereka, mereka bertaubat, mereka melakukan kebaikan sehingga ketika mereka meninggal dunia mereka sama mendapatkan kenikmatan sama seperti kami. Ini kelasnya kan para wali namanya, kelas orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Orang yang kelasnya seperti ini, apakah butuh mereka doa kita? Ya tidak butuh, karena tidak kita doakan pun mereka sudah mendapatkan kenikmatan itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mendoakan mereka, tetap saja kita mendoakan mereka. Karena sebab apa? Kalaupun mereka bakal masuk ke dalam surga, dengan doa orang hidup ini dapat menaikkan derajat mereka. Jadi doa orang hidup kepada orang yang meninggal dunia bisa dalam bentuk doa ampunan, bisa juga dalam bentuk menaikkan derajat dan kedudukan. Makanya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah itu bukan untuk memintakan ampun kepada Rasulullah, kepada Allah SWT untuk Rasul. Karena Rasul itu maksum, dosanya sudah digaransi oleh Allah SWT akan mendapatkan ampunan kalaupun berbuat dosa. Tapi dinyatakan oleh para ulama kita, para Rasul itu maksum, mereka tidak tergelincir melakukan perbuatan dosa. Jadi apakah mereka butuh doa ampunan dari kita? Ya tidak. Tapi doa kita dalam bentuk salawat dan salam yang kita utarakan itu untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia memberi manfaat kepada orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Kenapa? Mereka mendoakan kita. Warwal Bazzar bi isnadin sahih, dan telah meriwayatkan Imam Al-Bazzar dengan sanad-sanad yang sahih. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Hayati khairul lakum, kehidupanku itu bermanfaat, baik buat kalian. Tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum, kalian berbicara kepadaku dan aku pun berbicara kepada kalian. Itu menunjukkan ada kemanfaatan dalam kehidupanku ini, kita bisa berinteraksi sosial. Wa wafati khairul lakum, dan kematianku pun itu bermanfaat, baik untuk kalian. Tu'aradu alayya a'malukum, disampaikan kepadaku amal-amal kalian. Fama ra'aitu min khairin hamidullah, kalaulah aku melihat kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, hamidullah, maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur aku, alhamdulillah umatku selamat, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan apabila aku melihat keburukan-keburukan dilakukan oleh umatku setelah aku wafatnya, istaghfartu lakum, aku akan memohonkan ampun untuk kalian. Ya, jadi Rasulullah mendoakan kita. Qala ulama, berkatalah para ulama, wa ayyu manfaatin a'zamu min istighfari sallallahu alaihi wasallam hina yu'radu alaihi 'amalul musii min ummatihi. Dan adakah manfaat yang lebih besar daripada istighfarnya Rasulullah SAW ketika disampaikan tentang amal orang yang berbuat buruk dari umatnya kepada beliau? Ada gak kira-kira yang lebih bermanfaat? Tidak ada, selain daripada istighfarnya Rasulullah SAW. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, berkatalah sebahagian ahli tahqiq para ulama, wa min a'zamil adillati ala nafa'atil amwati lil ahya,
Ini kan tadi sudah saya sebutkan dalil-dalilnya tentang manfaat yang dapat diberikan oleh orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang hidup. Tapi para ahli tahqiq mengeluarkan dalil lain dan dirasa bahwa ini adalah dalil yang paling besar, dalil yang paling kuat. Wa min a'zamil adillati ala nafa'atil amwati lil ahya, dan di antara dalil yang paling besar, paling agung, paling utama tentang kemanfaatan orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia itu dapat memberi manfaat kepada orang yang masih hidup, dan ini adalah dalil yang dikemukakan oleh para ahli tahqiq yang merupakan dalil terbesar. Ma waqa'a li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Apa yang merupakan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wa Mi'raj. Ketika Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika di langit pertama sampai langit? Ketemu dengan para nabi. Pertanyaannya, para nabi itu masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Oke. Para nabi sudah wafat. Kemudian dikatakan di sini, hina faradallahu alaihi khamsina salatan. Ingat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah untuk umatnya salat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Fa asyara alaihi nabiyullah Musa alaihi salamu bi ayyuraji'a rabbahu wa yas'alahu at-takhfifa kama warada dzalika fi sahih. Lalu siapa orang yang berjasa menyelamatkan kita dari pembebanan hukum salat satu hari satu malam sebanyak 50 waktu ini? Siapa kira-kira yang paling berpengaruh, yang paling berjasa kepada kita umat Rasulullah ini, yang meringankan beban kewajiban sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam? Siapa? Nabiullah Musa. Nabiullah Musa kan udah meninggal kan, udah wafat. Pertama diwajibkan 50 waktu dalam satu hari satu malam. Berkat Nabi Musa yang sudah meninggal dunia itu kemudian berkurang menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Kira-kira ide dan gagasan Nabi Musa yang sudah wafat itu bermanfaat gak buat kita yang masih hidup ini? Bermanfaat. Ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia sekalipun tetap dapat memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Nabi Musa sudah meninggal dunia, tapi ide dan gagasannya bermanfaat bagi kita umat Rasulullah yang masih hidup. Ya. Nah, ini tidak dilakukan lagi kesahihan hadisnya. Ya. Apa di dalam kitab ini? Fa asyara alaihi Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah mendapatkan keringanan sebagaimana termaktub di dalam hadis sahih. Fa sayyiduna Musa alaihi salam qad mata wa hina idzin sungguhlah Nabi Musa alaihi salam itu sudah meninggal dunia. Wa sairul ummatil Muhammadiyah ila yaumil qiyamah fi barakatihi. Dan umat Nabi Muhammad SAW itu secara keseluruhan mendapatkan keberkahan kematian Nabi Musa itu setelah kematiannya sampai hari kiamat. Apa itu? Keringanan dari pembebanan syariat sholat 50 waktu dari satu malam. Haitsu waqa'a anhumut takhfif. Sebab apa? Karena peristiwa peringanan beban taklif salat 5 waktu itu min 50 salatan ila 5 salawatin biwasitatihi alaihi salam wa tilka min a'zamil manafi'i wa ajallil fawaid. Dari 50 waktu salat satu hari satu malam menjadi 5 waktu melalui jasa perantara malaikat Nabi Musa alaihissalam, dan itu merupakan manfaat yang terbesar dan faedah yang paling agung yang diberikan oleh Nabi Musa kepada kita. Wa'lam annama taqaddama la yunafi qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya apa yang dijelaskan sebelumnya tentang kemanfaatan yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dalam bentuk doa. Ini kan dalam bentuk doa cerita kita ini kan.
tidaklah menafikan sabda Rasulullah SAW, tidaklah menolak hadis yang menyatakan bahwa idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal dunia seorang manusia, terputuslah amalnya kecuali 3. Fa innal murada, maka sesungguhnya yang dimaksud di dalam hadis ini, inqata'a amaluhu li nafsihi, terputus amalnya untuk dirinya sendiri. Ai amalut taklifil ladzi yuzadu bihi thawab, artinya adalah amal yang berkaitan dengan pembebanan syariat yang kalau dilakukan itu dapat menyebabkan pahalanya itu bertambah. Itu yang sudah terputus, ya. Fahuwa alladzi yanqati'u bil maut, maka amal itu terputus dengan adanya kematian. Wa amma amaluhu li ghairi, adapun amalnya yang lain, kadu'aihi wastighfarihi lil ahya'i, seperti doa orang yang meninggal dunia atau istighfar orang yang sudah meninggal dunia untuk orang yang masih hidup, falaisa fil hadithi ma yadullu ala inqita'ihi, maka tidak terdapat di dalam hadis itu yang menunjukkan terputusnya. Bal qad thabata baqa'uhu ba'dal mauti kama sabaq, akan tetapi justru telah tetaplah kekekalan doa orang itu dan istighfarnya setelah kematiannya, sebagaimana sudah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Jadi yang terputus itu amal yang berkaitan dengan pembebanan syariat yang kalau dilakukan pahalanya bisa bertambah untuk dirinya. Tetapi amal berupa doa dan istighfar orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup itu masih terus berjalan, masih terus berlaku dan dapat memberi manfaat. Buktinya sudah banyak sekali kita kemukakan dari hadis-hadis yang ada. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. 50 menit saya sudah menyampaikan materi. InsyaAllah kepada jemaah, jika ingin ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Ada yang mau ditanyakan bagi yang kurang paham, kita insyaAllah akan dapat membicarakannya lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab.